A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, terlebih dulu bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat bersama-sama mengikuti kuliah akidah akhlak ya, pada pertemuan yang keempat ya. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akidah uluhiyah ya. Mudah-mudahan saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dapat bersama-sama mengikuti kuliah ini dengan seksama dan dapat pula diamalkan di kemudian hari. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salat dan salam, kelak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sebagai dasar untuk membahas permasalahan ini, kita buka dulu Al-Quran, firman Allah surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 56 sampai dengan 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma uridu minhum mirrizki wa ma uridu aiz'imun ya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembahku atau untuk menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi rezeki, memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Saudara-saudara sekalian, akidah rububiyah ya, ada hubungannya dengan uluhiyah. Uluhiyah adalah cara-cara kita beribadah kepada Allah. Rububiyah adalah sasaran tempat beribadah kepada Allah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya pertama, kemerdekaan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT dalam segala bentuk merupakan fitrah ya, fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Mereka bebas untuk sholat fardu berjamaah, mereka bebas untuk sholat sunat ya, rawatib, mereka bebas untuk sholat tahajud di malam hari, mereka bebas untuk beribadah lainnya hanya untuk pada Allah. Itu tujuannya. Yang kedua, akidah uluhiyah membentuk pribadi yang harmonis sehingga arah kehidupan menjadi satu tujuan yang konkret, menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yusuf
surat ke-12 ayat 39 sampai 40. Nanti silakan saudara buka. Artinya, hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu berbuat kepadanya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Silakan nanti saudara buka surat Yusuf ya, surat ke-12 ayat 39 sampai 40. Yang ketiga, tujuannya akidah uluhiyah dapat menjadi sumber rasa aman. Nah, ini ya, sumber rasa aman. Dengan mempelajari akidah uluhiyah ini, tidak lagi merasa ketakutan kekurangan rezeki, tidak takut mati, ya, tidak takut mati. Kenapa? Karena jiwanya menjadi tenang, keluarga dan anak-anak merasa dijaga. Ketakutan pada manusia dan jin, ketakutan pada kematian dan kehidupan setelah mati menjadi hilang. Nah, tadinya takut mati, ya, takut sengsara, tapi pada saat itu dengan uluhiyah yang baik, maka rasa ketakutan itu akan hilang. Seorang mukmin yang mantap akidahnya, mantap akidah uluhiyahnya, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nanti silahkan lihat sebagai pendukung Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Yang keempat, akidah uluhiyah sumber kekuatan jiwa. Akidah uluhiyah sumber kekuatan jiwa. Akidah uluhiyah merupakan sumber, ya, sumber bagi orang-orang yang memiliki uluhiyah yang baik. Memohon, meminta, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Inilah tujuannya. Namun ada tujuan khusus, ya, tujuan khusus yang diarahkan kepada nilai-nilai luhur, ya, seperti beriman, bertakwa, terampil, berpikir, bekerja, dan yang paling pokok adalah akhlakul karimah. Tidak ada nilainya sholat, ya, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya tak baik, akhlaknya tercela, tak ada gunanya. Orang yang sholat, ya, orang yang sholat memperbaiki diri, memperbaiki jiwa untuk menjadi orang yang baik. Jadi orang yang mendirikan sholat, orang yang puasa, orang bayar zakat, itu di samping hablum minallahnya baik, harus kepada manusia juga baik, kepada sesama makhluk juga baik. Bukan hanya pada manusia, tapi alam semesta dan lingkungannya harus dijaga secara baik. Saudara sekalian, nah, tujuan khususnya pertama sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan perbuatan yang baik, perbuatan mulia, atau disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah lawannya akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik lawannya akhlak yang buruk.
Orang yang akhlakul karimah, maka dia akan melakukan kebaikan dengan tulus ikhlas hanya kepada Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apapun ilah kecuali mengharapkan ridho Allah. Dia akan melakukan kebaikan, ada orang atau tidak ada orang, ada yang melihat atau tidak melihat, dia akan melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan itu sebenarnya adalah milik Allah. Allah Maha melihat kepada siapapun. Kita melakukan kebaikan, Allah melihat. Jadi Allah tahu dalam hati kita ini, ya, kita berbuat baik, kita berbuat jahat, pura-pura baik, juga Allah tahu. Yang sebaiknya adalah akhlakul karimah yang harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, untuk membimbing ke jalan yang benar dan sekaligus mendorong mengerjakan ibadah yang penuh keikhlasan. Ingat ya, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ikhlas, berbuatnya ikhlas, bekerja ikhlas, menolong orang ikhlas, itu yang disebut dengan akhlakul karimah, tujuan dari mempelajari uluhiyah ini. Kemudian berikutnya yang ketiga, untuk mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Kadang-kadang kita galau, ya, kita merasa sendiri, padahal tidak demikian. Allah selalu membimbing, Allah selalu melihat, Allah selalu mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dan berikutnya yang keempat, agar dapat mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, untuk membimbing manusia untuk mempunyai jiwa yang tulus. Nah, jiwa yang tulus. Bimbingan ini tidak hanya dengan lisan, ya, tidak dengan lisan, tidak pula dengan tulisan saja, tapi juga melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan yang real, yang nyata. Jadi kalau membantu orang ya nyata, jangan hanya ngomong doang. Ya, dia harus nyata, real. Ya. Kemudian berikutnya untuk memberikan pengertian tentang tauladan. Jadi Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh suri tauladan. Jadi Rasul itu berbuat seperti ini loh. Sholat aja dicontohkan, shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat, kayak gini sholatnya. Kemudian buat kebajikan juga gitu. Bagaimana Nabi melakukan kebaikan kepada orang lain, akhlak yang baik dicontohkan. Dan sebagai hamba kita memberikan contoh kepada orang lain. Sebagai orang tua memberi contoh kepada anak-anaknya. Sebagai guru memberi contoh kepada murid-muridnya. Sebagai dosen memberi contoh kepada mahasiswanya. Begitu seterusnya. Imam memberi contoh kepada jamaahnya. Begitulah seterusnya. Dan berikutnya terakhir, menanamkan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi kalau tidak ikhlas tidak ada gunanya. Jadi harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak ada artinya apa-apa, ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan akidah uluhiyah? Nah, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan akidah uluhiyah? Di awal, pada pertemuan yang ketiga kita sudah membahas masalah rububiyah,
ada hubungannya dengan akidah uluhiyah. Kalau rububiyah itu adalah Rabb, Allah, tempat memohon, tempat meminta, sedangkan uluhiyah turunan dari ilmu tauhid. Nah kan, uluhiyah itu turunan dari ilmu tauhid, berasal dari kata wahid yang berarti satu, yaitu keyakinan tentang satu atau keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itulah dia uluhiyah. Akidah uluhiyah membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah yang wajib padanya, sifat-sifat yang wajib disifati kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya, tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kerasulan Allah, dan masalah-masalah ibadah. Itulah dia yang disebut dengan uluhiyah. Saudara sekalian, akidah uluhiyah juga membahas tentang bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara melakukan perbuatan yang benar, bagaimana cara melakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak asal ibadah, tapi ada tuntunannya. Bagaimana cara mengambil tuntunan itu dari Al-Quran, bagaimana cara mengambil tuntunan itu dari hadis, sehingga uluhiyahnya benar, uluhiyahnya dapat dilaksanakan, dapat dijabarkan, dapat diikuti, kemudian dapat juga diimani, diterapkan dalam hati. Saudara sekalian, akidah uluhiyah sama dengan ibadah, ya. Uluhiyah itu sama dengan ibadah, karena semua ibadah ini dan lain-lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah. Di awal sudah disampaikan, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi bukan itu, tapi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah, ikhlas. Ikhlas itu kayak apa? Ikhlas itu bekerja dengan sungguh-sungguh mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, tidak ada orang, dilihat atau tidak dilihat orang, Allah akan melihatnya, Allah akan mengawasinya, Allah akan membimbingnya. Sesungguhnya Allah tidak ridho bila disekutukan dengan yang lain, tapi ibadah harus benar-benar kepada Allah. Nah, ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Makanya kalau sholat itu kita sujud, artinya kita merendahkan diri, bahwa kepala kita di bawah, sujud kita kepada Allah. Artinya kita beribadah kepada Allah, tunduk dan taat hanya kepada Allah. Selain merendahkan diri atau tunduk, ya, ibadah memiliki beberapa arti. Nah, ini yang paling penting sama kita. Pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua perintah Rasul itu pada intinya sama, ya, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama pada intinya. Cuman karena waktunya yang berbeda, alamnya yang berbeda, teknologinya berbeda, maka disesuaikan dengan zamannya. Nah,
zaman Rasulullah SAW semakin ke pinggir, semakin ke ujung, semakin canggih ya dengan adanya teknologi. Maka kita ikuti, namun tidak bertentangan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ibadah merendahkan diri kepada Allah kepada tingkat tunduk taat yang paling tinggi. Tunduk taat atau mahabbah atau cinta kepada Allah yang paling tinggi. Tinggi nilainya maksudnya. Tinggi hatinya, tinggi perasaannya, sehingga tunduk taat betul-betul mahabbah, merendahkan diri, memohon, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang terlihat atau yang tersembunyi. Nah, itulah dia ibadah. Saudara sekalian, akidah uluhiyah adalah cara ibadah yang benar ya. Jadi tidak ada ibadah yang salah kalau kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ibadahnya ngawur, disertai dengan bid'ah, disertai dengan kurafat, disertai dengan pikiran manusia, sehingga ibadahnya tidaklah sesuai dengan ajaran yang benar. Akidah uluhiyah, cara ibadah yang benar. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi di awal sudah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepadaku, kata Allah. Nah, akidah uluhiyah mempunyai dua bagian ya, yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, dan membutuhkan pertolongan Allah SWT dan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Perlu pertolongan Allah, perlu pertolongan orang lain. Jadi orang lain juga perlu. Oleh karena itu, kalau kita berakidah uluhiyah kepada Allah, hablum minallahnya harus baik, hablum minannasnya juga harus baik. Makanya hablum minallah itu minta pertolongan hanya kepada Allah, hablum minannas minta bantuan kepada sesama manusia. Walaupun kalau minta bantuan kepada manusia kadangkala ada kecewanya, tapi kalau pertolongan Allah insya Allah tidak akan mengecewakan. Tapi perlu, karena kita harus hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha kaya, maha tinggi, maha mengetahui, maha perkasa, maha bijaksana. Jadi semuanya serba maha. Manusia lemah. Kita lahir tak berdaya, kita ditolong oleh orang. Kalau kita sudah dewasa juga demikian. Mencari rezeki pun tidak bisa sendiri, harus perlu bantuan manusia. Petani yang tadinya mengolah sawah luas ya, tidak bisa mengolah sawahnya tanpa bantuan orang lain. Petani itu sudah hasilnya panen, perlu bantuan orang lain untuk dijual.
Guru juga tidak bisa mengajar tanpa ada murid. Dosen tidak mungkin mengajar tanpa ada mahasiswa. Apalagi pedagang tidak mungkin dia berjual beli kalau tidak ada yang menjual dan yang membeli. Jadi seperti itu. Tapi pada hakikatnya yang punya rezeki adalah Allah. Yang maha kuat adalah Allah. Yang maha kaya adalah Allah. Yang maha tinggi adalah Allah. Dan Allah maha perkasa. Dan kita ini lemah, perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu berdoa kepada Allah melalui doa langsung, melalui sholat, melalui tahajud dan sebagainya. Oleh karena itu ini yang dibutuhkan dalam ajaran Islam. Ini yang dibutuhkan di dalam uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara sekalian, akidah uluhiyah merupakan pengakuan manusia tentang adanya Allah yang menciptakan segala yang ada dan menundukkan kepala untuk menyembah kepadanya, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, memuji kepada Allah, berfikir membesarkan Allah, kemudian istighfar. Bagaimana caranya beristighfar yang benar dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan bahwa alam ini, seluruh alam yang ada ini diciptakan oleh Allah. Manusia terima bersih saja. Manusia terima bersih. Manusia tidak mempunyai nilai apa-apa jika tidak percaya kepada Allah dengan diiringi ibadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, inilah yang sebenarnya. Uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uluhiyah kepada Allah intinya beribadah sungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja dulu pada pertemuan yang keempat ini, sesi yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Insya Allah. Fatabiru lil absor la'alakum tatakun.